Mengejutkan, jika ada pepatah mulutmu harimaumu, maka pekan ini yang menimpa penyanyi Syahrini justru media sosialmu harimaumu. Bagaimana tidak, gara-gara memasang foto dengan pose sedang melangkah manja di ruas bahu jalan tol Surabaya, Jawa Timur pada akun sosial media pribadinya, sontak Syahrini tidak hanya ramai menuai kritik pedas dari kalangan netizen, tapi juga mendulang protes keras dari pihak Jasa Marga. Pasalnya, ruas bahu jalan tol lazimnya hanya boleh digunakan untuk keperluan darurat. Lantaran itulah langkah Syahrini yang berani melakukan pose foto di bahu jalan tol pun kabarnya diganjar nota teguran resmi dari pihak Jasa Marga yang sontak saja dijawab dengan permintaan maaf secara resmi oleh Syahrini. Bapak-bapak Jasa Marga, mohon maaf nih kalau Ince salah ya sebelumnya, karena aku tidak mengetahui ini dan awam sekali mengenai undang-undang itu. Tapi pun aku memahami sekali maksudnya bapak-bapak Jasa Marga yang di Juanda Surabaya ini ditakutkan begitu aku turun berfoto ada mobil kencang, itu kan lajur kencang highway jalan tol. Betul Pak. Bagaimana kalau terjadi sesuatu kepada kita semua, tidak terhadap aku tapi yang lain? Misalkan, luar biasa informasi ini memberikan satu knowledge kepada masyarakat luas, khususnya untuk aku, untuk lebih waspada dan berhati-hati lagi dalam melakukan sesuatu. Jasa Marga kan sudah secara resmi mengajukan protes, makanya saya bilang, ya udah minta maaf aja sama Jasa Marga. Dia mau, makanya besok dimulai dulu dengan kepada publik, nggak ada niat untuk sombong, tidak ada niat untuk melecehkan petugas, karena memang jalannya sepi. Bahkan waktu itu dia ada patwal segala, ada bodyguard, jadi memang dia waktu foto itu pun sudah dikawal sehingga tidak akan mengakibatkan terganggunya atau terancamnya orang lain atau nyawa orang lain. Dan tak main-main, gara-gara pose foto di bahu jalan tol Surabaya tersebut, Syahrini pun digadang-gadang terancam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan dengan ancaman hukuman yang mengejutkan, yaitu pidana penjara maksimal 18 bulan dan denda maksimal 1,5 miliar rupiah. Sungguh sebuah angka yang mampu mendulang kata wow sekaligus menjulangkan tanya. Jika dalam praktek keseharian saja, mobil polisi kerap berpatroli melarang pengguna mobil menggunakan bahu jalan tol meski dalam kondisi macet, tapi mengapa Syahrini justru tergoda untuk berfoto dan berpose di bahu jalan tol? Pengacara Hotman Paris Hutapea pun mengutas telisik analisa hukum yang mengejutkan. Perjalanan konvoy dengan manajemen kan biasa beberapa mobil tuh. Dari jauh tuh aku lihat ada jembatan, kok bagus banget untuk spot foto gitu kan. Terus aku ngomong ke sekretarisku, tak bilangin dong ke bapak yang awal kita di depan mau berhenti 3-5 menit lah untuk foto. Berapa cekrekan naik lagi. Aku nggak tahu nih bahwa akan selebar ini dan marak seperti ini beritanya. Dan saat itu kondisinya jalan tol Juanda menuju Surabaya itu kosong, sepi, dan memang betul-betul tidak padat seperti kayak lalu lintas yang benar-benar peak gitu. Enggak, aku merasa turun 3-5 menit itu tidak masalah. Aku ya yang awam waktu itu tidak mengetahui ada undang-undang lalu lintas itu. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Undang-Undang Jalan mengatakan barang siapa karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya lalu lintas bisa dipidana 3 bulan dan denda segala macam. Berarti syaratnya, berarti unsur deliknya harus ada akibat terganggunya lalu lintas. Oke? Kalau hari ini kan belum sempat ke arah terganggunya lalu lintas karena dia foto di tempat yang sepi. Kalau mau dipidana sebenarnya di Jakarta banyak benar pejabat yang melanggar bahu jalan tol tiap hari, pakai sirene lagi. Lihat tuh daerah jalan tol Semanggi itu. Lu kalau pagi sama sore di sana coba dengan gayanya maksa kita keluar dari bahu jalan agar dia masuk. Nah, itu lebih bahaya. Uniknya tidak hanya diguncang masalah dan menuai geger gara-gara lalai berpose di bahu jalan tol, pekan ini Syahrini kembali mencuatkan geger karena inisial nama sang kekasih yang selama ini dirahasiakan begitu rapat oleh Syahrini mendadak bocor saat melakukan aksi live di sosial media.
Berawal dari sesi tanya jawab Syahrini dengan para fansnya di sosial media, Aisyah Rani, adik sekaligus manajer Syahrini, mendadak menggoda sang kakak ketika Syahrini mendapatkan pertanyaan siapakah gerangan kekasih Syahrini saat ini. Syahrini pun semakin dibuat salting alias salah tingkah emosional ketika Aisyah Rani keseleo lidah tak hanya menyebutkan bahwa Syahrini sedang bahagia karena baru saja mendapat kiriman bunga, tapi juga menyebutkan inisial Mr. H sebagai inisial nama pacar baru Syahrini. Tak pelak, teka-teki baru pun mencuat. Siapakah misteri H yang dimaksud Rani sang manajer? Benarkah kali ini Syahrini tengah menjalin hubungan serius hingga begitu hati-hati dan salting saat Rani menguak setitik jati diri pacar baru Syahrini seperti berikut ini? Teteh pacarnya siapa sih sekarang? Pacarnya siapa yang dapat bunga tadi pagi, dari Mr. H, ini live, halo, gila ya? Apa sih? Terus Halo, udah iya matiin dulu. siapa sih teh? Uniknya tidak hanya Syahrini, Hotman Paris Hutapea sang pengacara pun juga tengah dirundung ujian yang konon membuat Hotman merugi hingga ratusan juta rupiah gara-gara masalah di jalan tol. Gara-garanya, putra Hotman yang mengikuti tur mobil sport mewah mengalami kecelakaan yang berujung insiden tabrakan beruntun di ruas jalan tol Cipali Cikopo Palimanan. Akibat kecelakaan tersebut, mobil mewah milik Hotman mengalami kerusakan parah hingga merugi dalam jumlah fantastis, yaitu 300 juta rupiah. Sebuah angka yang mampu mendulang kata wow sekaligus hikmah. Ya inilah, ya bangsa 300 juta kena. Yang tabrakan itu bukan anak saya, yang tabrakan malah supir yang bawa. Kejadiannya peserta tiba-tiba berhenti karena kempes ban, ngerem mendadak. Karena ngerem mendadak semuanya yang di depan termasuk patwanya dia juga nggak sempat ngerem, nabrak. Memang dia hanya korban, mobilnya sudah diangkut ke bengkel dan sudah selesai persoalan hukumnya. Dari aksi heboh Syahrini yang berfoto manja di bahu jalan tol, inilah sukacita para pemain sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta yang telah melewati episode 170. Melakukan meet and greet di salah satu mal di kawasan Bogor, seperti apakah kebahagiaan pasangan Verrell Bramasta dan juga Natasha Wilona ketika melakukan pertemuan dengan para penggemarnya. Lalu seperti apakah aksi atau akting satu panggung Brian Domani dan juga Ersha Aurelia ketika bertemu dengan para penggemarnya? Saksikan berita selengkapnya di Hot Shot setelah jeda pariwara berikut ini. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Angka 170 seolah menjadi angka penebar sukses, histeria, haru, sekaligus kebahagiaan luar biasa bagi para pemain sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta. Pasalnya, mampu berdiri dan tetap merajai rating televisi nasional hingga episode yang ke-170 bukanlah sebuah pencapaian yang mudah, sehingga layak dirayakan oleh para pemain dan segenap kru sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta dengan gaya yang unik bersama fans, yaitu menggelar meet and greet sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta yang sontak disambut dengan reaksi yang luar biasa. Pasalnya, acara meet and greet yang digelar di kawasan Tajur, Bogor, Jawa Barat itu luar biasa diserbu para fans sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta hingga membludak. Membuat sederet pemain seperti Verrell Bramasta, Ersha Aurelia hingga Windy Wulandari yang lelah karena belum sempat istirahat pasca syuting kembali bersemangat. Karena ribuan fans menyambut kehadiran mereka dengan wajah-wajah antusias, menggelorakan jerit histeria seperti berikut ini. Risa Shah, berikutnya Gabriela Larasati, berikutnya DJ Marquez, dipayungin segala. Selalu mereka tampil dengan begitu luar biasa. Walaupun gak hujan, walaupun gak panas, tapi tetap ada di atas karena mereka. Ternyata Laras bersama dengan Dara, Natasha
Ini dia Laras dan Dara hadir. Dan siapa yang di belakang itu adalah Aditya Zoni. Pertama di sana aku Hai penonton Siapa Takut Jatuh Cinta, kita lagi ada di Bogor. Kita lagi di Bogor, meet and greet ya. Ini hari ini seru banget, rame banget. Tadi pagi udah syuting juga, ada beberapa dari kita udah syuting dari jam 7:30 pagi. Dan abis itu tadi berangkat baru jam 1 lewat. Terus nanti setelah dari sini kita balik lagi syuting lagi. Capek, kurang istirahat pasti gitu. Cuman itu dia semua terbayar ketika kita ketemu sama mereka. Mereka excited banget, terus juga pada happy semua. Jadi lelah itu tuh terbayarkan. Iya, di balik hingar-bingar jerit histeris para fans yang bahagia bisa mendapatkan kesempatan meet and greet bersama para bintang Siapa Takut Jatuh Cinta, terselip rasa lelah, kerja keras dan semangat memberikan yang terbaik jajaran pemain yang luar biasa. Bagaimana tidak, belum sempat istirahat pasca pulang syuting dan masih harus mempersiapkan mental serta tenaga ekstra untuk tampil secara live di SCTV, tapi alih-alih mengeluh ataupun terlihat lemas, Aditya Zoni, Brian Domani, Ferrell Bramasta, Natasha Wilona hingga Tejay Marquez justru terlihat bersemangat tak anti mengutas senyum di hadapan ribuan fans yang antusias menyerbu panggung meet and greet. Bahkan meski mengaku lelah, Ferrell dan kawan-kawan sanggup tampil prima melakoni drama adegan sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta di atas panggung yang sukses membuat para penonton terserang baper, menyisakan tanya, jika fisik manusia memiliki batas, dari mana para pemain ini mendapatkan energi tanpa lelah? Ini aku persembahkan buat satu-satunya perempuan yang ada di hati aku. Ini buat kamu. Kalau emang kamu lebih nerima bunga dari dia, aku nggak masalah. Lebih baik bunga ini aku kasih ke mereka. Ada yang mau bunga ini nggak? Terdampar di pelataran hati yang terlarang, matamu juga mata-mata hasrat yang mungkin terlarang. Ya seru lah. Seru banget sih. Kayak gini nih, kalau menurut aku tuh kayak sebuah semangat baru, pendorong kita untuk makin kasih yang terbaik. Walaupun kita capek, kita lakukan sesuatu for a reason. Dan reason kita buat mereka. Mereka seru banget, supportnya very good. Tanpa mereka kita nggak mungkin masih bisa tayang kayak gini. Tanpa mereka kita nggak mungkin bisa melakukan hal acting yang kita cinta. Thank you, I love you guys. Luar biasa ya, asik. Luar biasa karena jujur ini pertama kali meet and greet bagi aku gitu. Jadi luar biasa banget, antusias penontonnya, masyarakat di sini keren banget pokoknya. Teriakan penontonnya itu kali ya yang lebih bikin semangat gitu, kayak jadi itu kita merasa kayak jalan itu kayak ada dorongan, langsung semangat gitu. Kebahagiaan pun semakin pecah di hati para pemain sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta ketika sederet games mulai dimainkan di atas panggung meet and greet. Pasalnya lewat jajaran games seperti tebak tangan hingga adu akting dengan para pemain tersebut, Ferrell, TJ hingga Brian Domani bisa melihat dan berinteraksi secara langsung dengan fans setia sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta. Uniknya, kehebohan yang mengundang baper sekaligus haru pecah tak terelakkan ketika satu persatu pemain memberikan kesempatan langka untuk bisa memeluk bahkan memberikan bunga kepada para fans yang sontak menuai histeria seperti berikut ini. Siapa yang keluar air mata duluan ya? Dewan juri tolong diperhatikan. Dimulai dari
sekarang, action. Ya, ini ada yang mau nangis. Kamu nggak nangis. Kita lihat. Oke, boleh aku pilih? Sudah dapat? Aku pilih ya. Ya. Oh, ternyata dia. Kenapa Pak Marco pilih dia? Iya. 2, 1. Bagus sekali loh, tebakannya tepat loh. Sesuai harapannya Siti. Ya. Kan kita cuma temen. Tunggu. Ikut aku. Oh my god. Enggak usah pakai keong deh. Coba ngomong aja ke mata aku. Oh my god. Sayang Alvino Adijaya. Ya. Udah gak kuat, udah gak kuat saking bapernya, udah gak kuat saking bapernya. Which part? The games. Karena aku bisa meluk fans. Aku senang banget lihat kelihatan wajah fansku, senang juga. Oh, that's so cute. Pas aku juga yang ada acting sih, karena untuk melihat orang segitunya senang, cuma padahal aku cuma tatap doang, aku nggak tahu, dan mereka sampai itu endingnya sampai dipeluk sampai hampir nangis tuh, bener-bener it's something really special. Jadi meet and greet ini selain kita lebih mengenal fans, kita juga cara kita mengapresiasi penonton-penonton setia kita di seluruh Indonesia lah. Jadi semoga kita bisa ngadain meet and greet ini di kota-kota lain juga. Dan seolah larut dalam haru, bahagia sekaligus bangga atas reaksi luar biasa para fans setia Siapa Takut Jatuh Cinta, Verrell Bramasta, Natasha Wilona, Ersha Aurelia, Brian Domani, TJ Marquez, Aditya Zoni hingga Windy Wulandari pun tak lelah menyambut fans, bahkan hingga acara meet and greet berakhir. Buktinya usai acara, di belakang panggung para bintang yang sejatinya telah lelah terkuras fisik karena tak sempat istirahat pasca syuting dan masih harus melanjutkan jadwal syuting pasca acara, tak henti menebar senyum. Bahkan Rama menghampiri satu persatu fans yang dengan setia masih menanti di belakang panggung. Semua dilakukan para pemain sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta atas nama cinta dan rasa syukur luar biasa karena berkat dukungan para fans, sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta mampu bertahan hingga episode 170 dengan prestasi yang istimewa. Pastinya bersyukur banget ya dan senang banget, intinya berterima kasih banget sih sampai 170 episode ini selalu di support dan tidak pernah ditinggalkan sama penonton setianya, dan semoga aja kita bisa terus menghibur, memberikan yang terbaik, semakin bervariasi ceritanya dan banyak yang suka. Semoga penonton masih setia nonton kita, bertambah lagi penontonnya. Terima kasih udah datang, kami sangat menghargai kedatangan kalian semua and it makes us so happy. Senang banget. Iya, sama juga terima kasih semuanya untuk supporting Siapa Takut Jatuh Cinta. Jangan lupa nonton Siapa Takut Jatuh Cinta. Jam 18.00 setiap hari di SCTV. Setelah dianugerahi bayi laki-laki yang diberi nama Muhammad Halil Al-Hikmah pada hari Kamis lalu, seperti apakah kebahagiaan pasangan Uki Noah dan juga Meta Yunatria yang sempat kehilangan bayi 5 menit setelah dilahirkan pada tahun 2015 lalu dan kini kembali menimang seorang bayi. Selain itu, bagaimanakah kebahagiaan putri sulung keduanya yaitu Meika ketika melihat adik laki-laki? Info selengkapnya bisa Anda saksikan di Hot Shot setelah jeda pariwara berikut ini. Kau kini telah hidup
Dianugerahi anak ketiga pada Kamis lalu, inilah kebahagiaan pasangan Uki Noah dan Meta Yunatria. Apalagi ketika proses persalinan Meta yang dilakukan secara sesar lebih cepat 2 minggu dari perkiraan sebelumnya. Meta yang harus istirahat total di 5 bulan pertama usia kehamilannya hingga sempat mengalami pendarahan merasa lega ketika sang buah hati tercinta lahir dengan selamat tanpa kurang satu apapun juga. Perjuangan Meta mengandung selama 9 bulan dengan segala sakit yang dirasakannya kini terbayar lunas dengan kehadiran pangeran kecil yang begitu tampan. Lahirnya kan memang di luar perkiraan ya, memang sesar sih sebenarnya, memang sesar, cuma kita waktu itu berencana tanggal tertentu tapi ternyata maju hampir 2 minggu ya. Hampir 2 minggu. Karena memang waktu hari Rabu itu waktu tidurnya tuh dia udah mulai mules-mules, sudah sampai kontraksi. Sama kayak anak pertama, ini anak ketiga itu waktu sesarnya semuanya harus serba cepat, darurat gitu, bukan yang oke, sekarang tanggal sekian nanti malam ditunggu ya jam 7 kita. Kalau emang rencananya waktu itu kita jam 9 sesar paginya udah dijadwalin, tapi ternyata malamnya udah jadi kayak darurat gitu ya. Sebenarnya ya ini ya lebih berat dikit ya. Lebih berat malah. Jadi yang ini kan kemarin lahirnya 36 lebih dikit. 36 lebih ya. 36 minggu. Harusnya kan kalau misalnya emang normalnya 38 atau 39 gitu. Jadi emang agak-agak was-was juga gitu, agak-agak deg-degan takutnya ya belum siap, terus maksudnya kematangan dari paru-paru dan lain sebagainya. Seneng, bahagia, apalagi anaknya sehat. Kau penerus darahku. Pangeran kecil keluarga Uki dan Meta yang diberi nama Muhammad Khalil Al-Hikmah adalah anugerah terindah. Rasa sakit Meta yang juga sempat uring-uringan ketika mahnya kambuh selama kehamilan, kini bisa tersenyum bahagia saat menimbang sang buah hati tercinta. Bahkan Meta dan Uki siap merawat sang putra sendiri tanpa bantuan pengasuh bayi. Umur hidupku, kau penerus darahku, sebagai tanda lanjutnya berjuang. Namanya Muhammad Khalil Al-Hikmah, teman dekat yang maha bijaksana, bukan dia yang maha bijaksana, ya teman dekat Tuhan yang maha bijaksana. Lega ya, pertama lega banget karena emang itu tadi proses hamilnya kan luar biasa, maksudnya perjuangannya dari bed restnya, terus sakit dan lain sebagainya gitu. Dari dulu sih nggak pakai dari dulu maksudnya yang khusus untuk kepada baby, untuk kejagaan baby iya, nggak pernah. Dari yang Meika anak pertama pun emang ada mbaknya dan lain sebagainya, tapi tetap yang ngurus Meta gitu. Dan emang kita berdua emang bener-bener masuk ke dalam aja gitu, jadi emang semuanya dikerjain sendiri. Apa mungkin Mbak cuma bantuin. Anakku yang ku sayang. Tak hanya Uki dan Meta, putri pertama mereka, Meika, juga dibalut kebahagiaan luar biasa. Pasalnya setelah hampir 8 tahun usianya kini, Meika bisa memiliki adik laki-laki. Wajar, putri cantik Uki dan Meta itu begitu perhatian pada adik dan sang ibunda tercinta. Lihat saja bagaimana jawaban polos hingga perhatian Meika saat mengambilkan air minum untuk ibunya tanpa disuruh. Banget. Senang banget punya adik ya? Lebih seneng lagi. Sampai pas bundanya masih lahiran, pas hamil, pas bundanya lahiran, aku mikirin bunda sama Khalil. Udah belum gitu. Dia disuruh aku mandiin, kasih minum, sama ngajiin. Oh buah hatiku. Kehadiran Muhammad Khalil Al-Hikmah juga mengobati duka Uki dan Meta yang sempat kehilangan anak kedua mereka, Fatimah binti Muhammad Kautsar Hikmat, yang tak bertahan lama setelah dilahirkan pada Juli 2015 lalu. Apalagi ketika inilah bayi laki-laki yang telah mereka nantikan sejak lama.
Cuman mungkin emang kebiasaannya karena perempuan kan, jadi semuanya serba pink emang udah kebiasaan kayak gitu. Sekarang giliran muncul anak laki-laki tuh emang kita kadang-kadang masih halo cantik, sama ayahnya juga sama aku bilang halo ganteng. Yang kedua juga yang hiburan itu kan cewek juga, jadi emang ini hadiah hadiah terindah. Laki-laki yang diinginkan kan. Sebagai ayah, Uki kini memiliki tugas dan tanggung jawab yang baru, membesarkan dan mendidik bayi Khalil. Dan dengan setulus hati mereka, Uki dan Meta menguntai doa agar bayi Khalil yang lahir 2 minggu lebih cepat dari perkiraan bisa tumbuh sehat dan menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua. Yang pasti doanya, yang pertama dia sehat. Karena kalau dia sudah sehat, dia bisa melakukan ibadahnya, sehingga bisa jadi orang yang soleh. Terus juga banyak rezeki, terus banyak ilmunya, berpegang teguh pada agama, dan baik terhadap semua orang ya, semua orang tua, dan menjadi anak yang berguna. Amin. Pemirsa Hot Shot, terima kasih udah menyaksikan kami tadi. Keseharian tadi di rumah sakit juga, terus bertemu sama Muhammad Khalil Al-Hikmah. Siapa yang menyaksikan bisa mendoakan juga yang terbaik buat kita dan anak kita. Ya mohon doanya aja, doanya semoga kedepannya keluarga kecil kami dan terkhususnya Muhammad Khalil Al-Hikmah ini dijadikan anak yang soleh. Sementara itu, di sela syuting sinetron Orang Ketiga, seperti apa keseruan Akila, pemeran dia saat menikmati masa kanak-kanak di lokasi syuting dengan bermain ayunan? Bagaimana pula keseruan Fai Nabila saat ditantang merias wajah tanpa bantuan make up artis? Sesaat lagi hanya di Hot Shot. Dari lokasi sinetron Orang Ketiga, inilah cara sejumlah bintangnya mengisi waktu luang di sela syuting mereka. Dan bagi Akila, bintang cilik pemeran dia, waktu senggang adalah waktu di mana ia bisa menikmati masa kanak-kanak dengan berbagai mainan seperti ayunan yang tersedia di lokasi. Tempat ini juga menjadi tempat favorit Akila untuk menghabiskan waktunya bersama sejumlah sahabat, termasuk adiknya yang ikut serta menemani di lokasi syuting. Ini itu properti tapi boleh dimainin. Terus habis itu sering dimainin, jadi kadang-kadang kalau misalnya lagi ada set sekolah suka dimainin gitu. Saya ada ayunan yang ini, ada perosotannya, terus ada jungkat-jungkitnya. Ada itu, tapi itunya kebalik. Ada jungkat-jungkit lagi, sama ini apa aku nggak tahu. Ya kita kalau ada mainannya main, tapi kalau misalnya nggak ada mainannya paling duduk di base camp atau nggak duduk di mobil. Tapi kadang-kadang kalau misalnya ada mainannya kita main. Akila yang kini baru berusia 9 tahun juga membawa sejumlah barang termasuk makanan ke lokasi syutingnya. Tapi jangan salah, bekal nasi goreng yang dibawa Akila adalah buatannya sendiri. Nasi goreng buatan Akila bahkan diakui sangat lezat oleh adiknya yang ikut mencicipi. Selain itu, Akila juga selalu menyediakan obat alergi hingga selalu membawa balmut alias bantal selimut yang sangat disukainya. Ini balmut. Balmut itu apa? Bantal selimut. Ini tuh selimutnya enak banget, terus lembut gitu. Oh. Suka. Wah. Bawa salep, soalnya aku itu kan alergi, jadi aku bawa salep. Dairy food. Apa tuh? Kayak makanan yang kayak coklat. Kadang-kadang mami tuh suka gitu, suka kadang-kadang kayak nyuruh bawa makanan. Aku suruh buat makanan, abis itu ini
disuruh dibawa ke lokasi nasi goreng. Mami yang bikinin? Bukan aku. Pemirsa, ini buatan aku sendiri. Gak enak. Enak gak, Dek? Enak. Lain Akila, lain pula cara Faye Nabila, pemeran Rizka mengisi waktu senggang di sela-sela syuting. Faye yang pernah mengikuti les make up saat dirinya masih berusia 7 tahun, menerima tantangan tim Hotshot untuk merias wajah tanpa bantuan make up artis. Setelah menghapus make up sebelumnya, Faye mulai merias wajahnya. Dan dari kesemuanya, remaja cantik ini mengaku bahwa merias alis mata adalah bagian tersulit yang membutuhkan waktu hingga 10 menit. Hai pemirsa, sekarang aku mau ngelakuin make up challenge di lokasi syuting. Kita lanjut, nih bikin alis dulu. Ya, agak lama sih aku bikin alisnya. Harus diukur dulu. 5-10 menit. Tuh, bagus kan alisnya? Bagus. Setelah menghabiskan waktu 5-10 menit untuk membentuk alis matanya, Faye Nabila masih membutuhkan waktu hingga setengah jam untuk merias wajah secara keseluruhan. Dan berkat kemampuan merias wajah ini pula, Faye Nabila mengaku tak pernah menggunakan jasa makeup artis saat ia harus menjadi Rizka di sinetron Orang Ketiga. Aku tuh belajar make up sebenarnya aku dari umur 7 tahun. Waktu itu aku masuk ke kursus namanya itu Professional Entertainment Class. Karena kan kalau di satu tim MUE-nya cuma 2. Nah, kalau misalnya satu rambut satu muka kan kasihan kan, kayak coba kalau misalnya aku make up sendiri kan dua-duanya bisa rambut kan bisa dikerjain lebih cepat karena rambut aku tuh tebel dan banyak banget. Jadi waktunya sama make up, jadi gitu aja sih. Oke pemirsa, aku udah nyelesain make up challenge-nya. Mulai dari ngapus make up terus sampai pasang make up lagi ala Rizka, bukan ala aku karena aku lebih natural. Jadi jangan lupa buat saksikan terus sinetron Orang Ketiga setiap hari jam 9:30 malam hanya di SCTV. Bertemu penggemar dan penonton mereka, seperti apa keseruan pemain film Takut Kawin saat meet and greet hingga teater visit? Benarkah di balik perannya di film Perfect Husband, Amanda Rolles juga pernah dijodohkan oleh orang tua? Saksikan Hot Shot sesaat lagi. Unik tapi ini nyata. Ramai menyedot antusias publik film Takut Kawin, rupanya memiliki sisi kisah mengejutkan dari para pemainnya. Ya, seperti judulnya Takut Kawin. Konon sederet pemain film Takut Kawin seperti Indah Permatasari dan Nina Kozok pun turut dilanda fenomena yang nyaris sama dengan peran Herjunot Ali di film tersebut. Jika ada banyak gadis yang bermimpi untuk cepat menikah, Indah juga Nina justru betah berlama-lama menyandang status jomblo dan mengaku belum siap untuk menikah. Halo.
single, iya. Dan kita adalah perempuan yang apa ya? Sekarang lagi fokusnya di karir aja dulu sih, belum terpikir mau menikah. Aku sih nggak takut kawin ya, mungkin karena belum kepikiran kali. Tapi kalau misalnya mungkin 2-3 tahun lagi ya pasti akan ada rasa-rasa seperti itu kali ya. Apalagi takutnya perubahan dari jomblo sebelum menikah terus mengambil keputusan untuk menikah itu pasti berat banget kan. Jadi pasti ada rasa-rasa ketakutan seperti itu. Senada dengan rekan-rekannya, Miller Khan yang juga turut membintangi film Takut Kawin mengaku belum berpikir untuk menikah meski perannya dalam film Takut Kawin justru memainkan sosok yang serius ingin memasuki dunia pernikahan. Uniknya, gara-gara sikap Miller yang terlalu santai, belum ingin menikah meski sudah menginjak usia kepala 3 ini, kabarnya Miller pun jadi dikejar target menikah oleh sang ibu. Untuk karakter aku sendiri ya, jadi emang sangat bertolak belakang dengan Herjunot. Jadi di sini tuh aku mau kawin, nah Herjunotnya takut kawin, aku mau kawin. Jadi emang udah settle down, mentally, physically semuanya udah settle, tinggal dijalanin aja gitu loh. Kalau untuk aku sendiri sih belum. Biarpun udah kepala 3 nih, tapi masih belum ya. Ya biasa orang tua ya, dia anaknya udah kepala 3, di perantauan pula, sendiri pula ya kan, siapa yang ngurusin ya kan, makan minumnya gimana, kalau sakit gimana. Emang ada sih, coba ya kalau dari akunya sendiri belum siap, ya belum. Gue Bimo. Lo mantannya Lala kan? Yang ngebatalin kawin kan? Bego! Aku! Mas Bimo ini orangnya ganteng, pasti banyak cewek-cewek yang mau kan? Bikin mereka cerai. Ini gue batalin ya tuh mau kawin. Mumpung belum telat. Gue aja kayak gini gimana lo? Dari keseruan pemain film Takut Kawin bertemu para penggemar, 2 bintang film The Perfect Husband, Amanda Rolles dan Dimas Anggara, berbagi kisah menarik di balik film drama komedi yang mengangkat dilema Amanda Rolles sebagai Ayla saat memilih laki-laki pujaan hati atau pria yang dijodohkan oleh sang ayah untuknya. Lalu benarkah kisah perjodohan yang masih banyak ditemukan juga pernah dirasakan oleh Amanda sendiri saat orang tuanya berusaha mendekatkan ia dengan salah satu laki-laki? Mungkin cuman orang tua suka nyaranin, ini kamu deket aja sama orang yang ini nih gitu, mungkin dia baik nantinya gitu-gitulah buat kedepannya. Kadang orang tua lebih tahu juga kan untuk masalah misalnya pasangan gitu. Cuman balik lagi ke aku, kalau misalnya aku ngerasa nyaman ya udah, cuman nggak dipaksain kayak lo harus sama dia nih dijodohin, enggak sih, tetap dikasih kebebasan juga. Orang lebih bisa nonton ini lebih kayak related ya, ikatan batin antara seorang anak dan bapak yang di sini tuh sangat kuat, hubungan keluarganya kuat. Terus ditambah juga mungkin komedinya. Juga dari misalnya untuk anak-anak muda juga mungkin kalau misalnya dijodohin, misalnya ada situasi kayak gini gitu. Sebenarnya orang tua itu nggak selalu salah, maksudnya jodohin itu bukan berarti like they're doing the wrong thing. Karena pasti mereka punya niat baik juga di belakang itu gitu kan. Jadi mungkin kita juga banyak lah yang bisa kita dapetin dari si karakter si Ayla sendiri, dari masing-masing karakter banyak banget pesan yang bisa kita ambil. Selain Amanda Rolles, dilema lainnya juga dihadapi Bunga Zainal saat kembali berakting dalam film layar lebar. Bunga yang sempat lama vakum setelah menikah, kerap dipusingkan dengan padatnya jadwal syuting di saat ia juga harus bangun pagi-pagi untuk menyiapkan kebutuhan sang buah hati sebelum berangkat sekolah. Dan ketika harus memilih antara bisnis dan film, benarkah Bunga Zainal justru lebih memilih menjadi ibu rumah tangga saja karena bisa fokus mengurus suami dan anak-anak tercinta? Jadi ibu rumah tangga dong, Mbak, iya kan? Karena dibalik itu semua kesuksesan aku, dibaliknya adalah keluarga aku. Kalau aku nggak ada restu suamiku, nggak ada restu anak-anakku, orang tuaku, nggak mungkin gitu. Jadi lebih seneng, apalagi sekarang suami aku in charge juga di bisnis aku. Capek campur seneng sih. Kalau capek itu kalau pulang syuting malam. Dia gitu, sebesokannya anak sekolah ya kan harus bangun jam 5 pagi, itu kayak rasanya wow banget sih. Kalau dulu mungkin habis pulang syuting pagi tidur sampai jam 10 pagi, jam 11 baru bangun gitu. Kalau sekarang pulang jam 2 pagi, jam 5 udah harus bangun karena kan anak-anak sekolah gitu. Dan suami kerja. Ayah itu khawatir sama pergaulan Ayla itu. Berani kamu yang mau ciuman anakku ya?
pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Saya Venilia pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan Hot Shot setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai pukul 9 pagi hanya di SCTV, satu untuk semua. Jadikan aku kekasih baru.